Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di latihan soal untuk P3K Kompetensi Teknis Jabatan Operator Layanan Operasional di part ke-11. Langsung saja kita ke soal. Ya. Sebagai operator layanan operasional, pemahaman dan penerapan nilai-nilai administratif sangat penting dalam menjalankan tugas sehari-hari. Nilai administratif mencakup berbagai prinsip dan standar yang menjadi pedoman dalam mengelola dan mengorganisir berbagai aspek operasional di lingkungan kerja. Dan menerapkan nilai-nilai administratif dapat berkomitmen untuk mendukung terciptanya lingkungan kerja yang produktif, teratur, dan terpercaya. Sebagai layanan operasional, nilai-nilai ini menjadi dasar dalam setiap langkah dan keputusan yang diambil guna mendukung tercapainya tujuan instansi secara keseluruhan. Pernyataan yang tepat mengenai nilai administratif adalah nilai administratif. Nilai yang diberikan kepada pemberi arsip ini kurang tepat ya. Nilai yang dimiliki arsip dari pencipta arsip, nilai penuh dalam kegiatan administratif, tidak. Nilai sementara, ini juga tidak. Nilai ekonomis arsip itu sendiri juga tidak. Yang tepat adalah yang nilai yang dimiliki arsip dari pencipta arsip. Nilai administratif itu merujuk pada nilai yang dimiliki arsip dari pencipta arsip. Artinya apa? Nilai yang berkaitan dengan fungsi asli dari arsip tersebut dalam mendukung operasi atau aktivitas organisasi. Ya. Jadi arsip dengan nilai administratif memiliki kegunaan dalam menjalankan tugas-tugas administratif dan operasional sehari-hari. Nilai administratif itu nilai yang dimiliki arsip dari pencipta arsip. Next. Seorang operator layanan operasional menemukan bahwa ada banyak keluhan tentang kesalahan penagihan. Langkah yang tepat untuk menangani masalah ini adalah mengabaikan keluhan dan meneruskan penagihan. Ini kurang tepat ya. Jadi jangan sampai ada istilah mengabaikan. Meninjau dan memverifikasi sistem penagihan untuk menemukan kesalahan. Ini bisa. Menyuruh pelanggan untuk memeriksa laporan bank mereka sendiri. Ini juga tidak tepat ya. Menurunkan tarif layanan secara acak. Ini apalagi ya. Tepat. Mengirimkan permintaan maaf tanpa memperbaiki masalah. Ini tidak tepat. Yang tepat adalah meninjau dan memverifikasi sistem penagihan. Ya. Jadi intinya itu seorang ASN ya, itu jangan sampai kita mengabaikan keluhan masyarakat atau misalnya tidak mempedulikan kesalahan yang ada ya. Di situ. Soal nomor 3. Daftar berkas paling sedikit memuat informasi tentang hal berikut kecuali unit pengolah, nomor unit pengolah ya, nomor berkas ya, kode klasifikasi, tujuan, uraian informasi berkas. Ini yang enggak sesuai dengan ini ya. Jadi di berkas ya, daftar berkas itu enggak ada tujuan berkas, itu enggak ada ya. Jadi ini ada dan seterusnya. Jadi jawaban yang itu ada yang ya, jadi daftar berkas itu yang mencakup informasi unit pengolahnya, nomor berkasnya, kode klasifikasi, uraian informasi ya. Namun untuk tujuan ini tidak selalu dimasukkan dalam berkas karena sudah ada informasi berkas di sini. Jadi tujuannya tidak ada. Next, soal nomor 4. Kegiatan menyusun kode menurut abjad dari nama atau judul yang sudah diindeks disebut menyusun kode ya. Unit ini tidak, mengkode tidak, ini mengabjad, ini kapten tidak, wilayah tidak ya, mengabjad ya. Nah ini menurutkan berdasarkan abjad ya. Jadi menurutkan urutan abjad dari nama atau judul itu disebut mengabjad. Next. Sistem operasi mengalami kerusakan setelah instalasi pembaruan yang gagal. Langkah yang sebaiknya diambil adalah menghubungi teknisi ya, menghasil pembaruan ya, melakukan sistem restore yang tepat ya, menginstal ulang sistem operasi
kita menjalankan perangkat diagnostik ini juga bisa. Jadi yang paling sesuai ya, ini lihat dulu. Jadi instalasi itu pembaruannya gagal. Maka langkahnya apa? Harus menginstal ulang. Maaf, bukan menginstal ulang ya. Kita restore dulu. Ya. Ya, ini kita restore. Bukan ini ya. Kita restore dulu. Ya. Jadi kalau install gagal, kita restore dulu. Jangan sampai nanti sistem itu malah mengganggu jalannya proses operasional. Jadi menghubungi teknisi ini nanti menghapus pembaruan, ini juga nanti langkah berikutnya. Menginstal ulang nanti kalau sistem restore-nya udah bagus baru kita install. Jadi jawab yang C ya. Jadi melakukan sistem restore, langkah yang sebenarnya diambil setelah sistem operasi mengalami kerusakan akibat instalasi yang gagal. Sistem restore ini mengembalikan sistem operasi ke kondisi sebelum instalasi pembaruan yang gagal. Jadi di restore dulu, baru bisa diinstal. Mungkin itu ya untuk di add ke sebelah sini. Oke, itu kemudian untuk yang mau join di grup WA atau grup Telegram nanti bisa share grupnya di kolom deskripsi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.